Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Shalom alaihim. Bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Khotbah ini untuk para pencari kebenaran. Ya. Kebenaran adalah firman-Mu. Yohanes 17 ayat 17. Kebenaran adalah Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6 ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kebenaran adalah berita tentang Yesus Kristus yang tertulis di dalam Alkitab. Itu kebenaran. Jadi kalau Anda memberitakannya Yesus Kristus tapi tidak tertulis di Alkitab, itu bukan kebenaran. Atau Anda memberitakan yang tertulis di Alkitab tapi bukan Yesus Kristus, itu bukan kebenaran. Misalnya kalian memakai Alkitab tetapi yang kamu beritakan Bapa, itu bukan kebenaran. Ya, clear ya. Jadi kebenaran adalah Yesus Kristus yang ada di Alkitab. Mesti pakai standarnya Alkitab. Ya. Baik, kali ini saya masih melanjutkan pertanyaan mu'alaf ya. Mu'alafnya ya nggak apa-apa, mu'alaf itu sering nanya. Ya, tapi ya kita maklum lah ya. Biarin aja mereka nanya ya. Begini. Yesus gini aja dah. Diutus bukan utusan, dilahirkan bukan ciptaan. Nah, ini dia Saudara. Mu'alaf paling demen itu. Yesus itu utusan Allah katanya. Pret, ya toh. Pikiran kamu nggak nyampe bahwa Yesus itu diutus Allah tetapi bukan utusan. Ya, pikiranmu nggak nyampe untuk memahami ini. Lalu Yesus itu dilahirkan berarti ciptaan dong. Ya. Tidak nyampe pikirannya para mu'alaf. Ya. Coba ya kita tes ya. Yesaya 63 ayat 8 ayat 9. Ya. Ia sendiri ya, bukan duta, bukan utusan yang menyelamatkan manusia. Ia sendiri, ingat, bukan duta, bukan utusan. Sebab yang datang sebagai manusia itu ia sendiri, Allah sendiri. Allah mengutus Yesus. Kan berarti utusan itu kalau yang diutus itu bukan Allah sendiri. Ini kan Allah sendiri yang datang. Berarti bukan utusan, bukan. Walaupun diutus Allah tapi bukan utusan. Nyampe nggak pikiranmu para mu'alaf? Lalu yang kedua, Yesus kan dilahirkan Pak. Berarti ciptaan dong. Itu kalau lahirnya normal, hasil hubungan seks suami dan istri. Maka semua manusia yang dilahirkan hasil hubungan seks suami dan istri itu pasti ciptaan. Tetapi Yesus bukan. Yesus tidak lahir dari hubungan seks suami dan istri. Ya, jadi lahir dari Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, mari kita perjelas ya. Anda para mu'alaf yang paling demen ya toh. Yesus, Pak, otak kami itu masih waras, Pak. Yesus kan diutus oleh Allah. Berarti Yesus itu utusan ya. Bukan soal waras tidak waras, mu'alaf. Tapi nyampe nggak dirimu memahami ini? Ya, otakmu nyampe nggak? Ya, mungkin memang pikiranmu nggak nyampe kok. Ya, bahwa bukan duta, bukan utusan, tapi Allah sendiri yang datang. Yesus itu kan Allah sendiri yang menjadi manusia, bukan menjelma, menjadi, dibentuk. Yesaya 43 ayat 10 dibentuk. Yohanes 1 ayat 14 menjadi. Tidak ada menjelma, nggak ada. Ya. Allah sendiri. Lah Allah sendiri masa utusan? Makanya tidak pernah ada kalimat yang mengatakan Yesus utusan Allah, nggak ada. Tapi Yesus diutus Allah ada. Yohanes 6 ayat 29 misalnya. Yohanes 17 ayat mulai dari ayat 3, ayat 4, ayat 5. Terus itu kan engkau yang mengutus aku. Jangan lupa lihat aku, lihat yang mengutus aku. Yohanes 12 ayat 45. Jadi clear, Yesus diutus Allah tapi bukan utusan. Sebab yang diutus Allah adalah Allah sendiri. Nggak masuk logika. Maka dari itu kalian mu'alaf nggak nyampe mikirnya. Nggak usah maki-maki. Bagi kami nyampe kok. Aku nyampe kok. Kalian nggak nyampe kan? Ya nggak nyampe ya sudah. Ya. Terus dilahirkan ya. Bahwa dilahirkan lewat
rahim Maria. Apakah Yesus ciptaan? Tentu bukan. Karena lahir dari Roh Kudus. Lukas 1 ayat mulai ayat 31, 32, 33, 34, 35. Ya. Lahir dari Roh Kudus, bukan hubungan seks suami istri. Lalu ketika lahir ya toh, Yesus itu setara Allah, Filipi 2 ayat 6. Semua malaikat sujud menyembah Yesus. Ibrani 1 ayat 6 ya. Tuh. Ya. Barulah nanti ketika sudah dewasa Allah mengutus Yesus. Status Yesus menjadi hamba. Ya. Karena diutus oleh Allah, tapi bukan utusan. Karena Yesaya 6 3 ayat 9, bukan duta, bukan utusan, dia sendiri yang datang untuk menyelamatkan. Clear? Jadi jangan pakai logika yang murahan gitu. Kalau diutus pasti utusan. Itu kan kalau buat kalian-kalian itu. Tapi buat Yesus tidak, karena Yesus itu Allah sendiri. Ya. Yang diutus oleh Allah sendiri mengutus Allah sendiri, begitu. Ya. Tetapi ketika jadi manusia ya namanya Yesus. Anda nggak mudeng atau nggak nyampe pikiranmu toh para mu'alaf? Ya. Kemudian tentu Yesus tidak punya dosa, tidak berbuat dosa, tidak ada dosa padanya. Tidak berbuat dosa, tidak ada dosa padanya ya. 1 Yohanes 3 ayat 5 kalau tidak salah ya. Terus ya dan seterusnya lah ya, itu ada itu semua. Terus menjadi hamba. Ketika menjadi hamba maka Yesus diutus untuk misi karya penyelamatan. Tapi bukan utusan, bukan. Bahkan saya berani kok ngasih hadiah 5 miliar. Siapa yang bisa menemukan ayat Yesus adalah utusan Allah. Kalau Yesus diutus Allah ada. Makanya ini mu'alaf bilang kami ini masih waras, bukan soal waras tidak waras. Otakmu nggak nyampe mikir. Nggak nyampe, orang nggak nyampe kok gimana sih? Ya bisanya maki-maki betul katanya. Mengklaim dirinya waras. Ya, otak kami masih waras Pak. Kalau diutus itu pasti utusan. Karena kamu tidak bisa memahami Yesus. Yesus yang Allah menjadi manusia kamu nggak tahu. Nggak bisa paham itu. Karena apa? Otakmu nggak nyampe. Kalau otakmu nyampe kamu nggak akan jadi mu'alaf, tak kasih tahu. Ya, ini kebenaran ayat Alkitab, kalian nggak bisa bantah. Berarti para mu'alaf nggak nyampe Pak ya, pikirannya memahami nggak nyampe. Ya, cuma teriak-teriak doang, gitu. Merasa sok pinter, gitu. Temanku mu'alaf ini tepuk jidat terus kalau dengerin khotbahnya HTD ini. HTD itu jawabannya santai kayak gitu, tapi kita nggak bisa bantah, nggak pernah bisa bantah, nggak pernah bisa. Makanya nggak pernah ada mu'alaf yang berani debat sama HTD. Nggak pernah ada. Ya dulu awal-awal juga ada. Sekarang udah nggak ada. Nggak ada yang berani. Ya. Semua jawaban pendeta HTD ayat Alkitab. Kalau ayat Alkitab tidak bisa dibantah. Memang tidak ada Yesus disebut utusan. Tidak ada. Tak kasih hadiah 5 miliar. Kalau kalian bisa menyebutkan Yesus utusan Allah. Kalau Yesus diutus Allah, betul. Kalau diutus kan mestinya utusan Pak. Itu karena otakmu nggak nyampe. Sudah jelas bukan duta, bukan utusan. Tetapi ia sendiri yang datang menyelamatkan. Ya. Diutus bukan utusan, dilahirkan bukan ciptaan. Jadi Yesus itu bukan ciptaan, bukan, tetapi sang pencipta. Kolose 1 ayat 16 ayat 17 ya. Sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Dia adalah yang awal ya, menciptakan segala sesuatu. Ya. Nggak nyampe toh, pikiranmu nggak nyampe toh. Lah iya wes, diem aja wes ya. Udah diem aja udah ya. Kalian nggak usah sok menghakimi ya. Kami itu masih waras Pak. Namanya diutus pasti utusan. Lah ya kamu nggak nyampe. Namanya dilahirkan itu pasti ciptaan. Lah ya karena pikiranmu nggak nyampe. Ini ayat Alkitab semua. Yesus lahir dari Roh Kudus. Sedangkan orang yang normal lahir dari hubungan seks suami dan istri. Itu baru ciptaan. Kalau lahir dari Roh Kudus enggak. Tidak ada
manusia lain di dunia ini yang lahir dari Roh Kudus, nggak ada. Yohanes gimana Pak? Yohanes itu sejak dari kandungan sudah penuh Roh Kudus, tapi Yohanes tetap saja hasil persetubuhan antara Zakaria dengan Elisabet. Yohanes Pembaptis yang ada ayat mengatakan bahwa dia diurapi Roh Kudus sejak dalam kandungan. Maksudnya Roh Kudus bekerja sejak dalam kandungan, betul, tetapi dia tetap hasil hubungan seks antara Zakaria dengan istrinya Elisabet. Beda dengan Yesus. Kalau Yesus memang dilahirkan dari Roh Kudus. Ya, jadi tidak sama dengan proses terciptanya manusia yang dilahirkan seorang perempuan, ya. Makanya Yesus berkata, di antara yang dilahirkan oleh perempuan, Yohanes Pembaptis adalah yang terbesar. Ya. Ya, begitu ya, karena dia diurapi Roh Kudus sejak dari kandungan. Dia tidak membandingkan dengan Yesus karena Yesus tidak sama. Ya, Yesus tidak sama. Yesus sama-sama dilahirkan perempuan, tetapi hasil sebab akibatnya beda, ya, bukan karena hubungan seks, bukan, ya. Padat, singkat, dan clear para mu'alaf, ya. Sudahlah kalian itu toleransi saja, ya, nggak usah keluar-keluar seperti itu, ya. Kalau memang ada yang pinter, ayo debat sama HTD, ya. 5 menit saya itu debat sama kalian tuh para mu'alaf itu. Tanya apa saja 5 menit tak jamin jawab dan nancep kalian nggak bisa berkutik apa-apa. Silahkan mau tanya apa saja, 5 menit tak jawab. Ya, ayat Alkitab semua, ya. Tidak akan ada mu'alaf yang berani, gitu, kalau sama HTD. Tapi kalau sama pendeta-pendeta lain itu paling demen, gitu. Ya, clear, ya. Diutus bukan utusan, dilahirkan bukan ciptaan. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Kita Indonesia, kita Pancasila, ya. Toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Saya ini memasuki hari keempat, ya, COVID, COVID yang sekarang ini, ya. Yang saya rasakan hari keempat ini pegel, masih belum hilang, ya, kalau malam. Kemudian batuknya yang sama sekali belum berkurang. Ini saya doping terus pakai 4 macam obat batuk, 4 macam, ya. Obat dokter, kemudian obat warung, ya, sama obat tradisional, ya, yang jahe-jahe kayak begitu dah, ya. Tak doping pokoknya untuk menekan supaya gatalnya di sini itu enggak ini, ya, karena batuk sakit sekali. Kemudian kram, saudara. Waduh, kram itu merembet kemana-mana. Kalau saya melakukan gerakan yang rada kecepatan, misalnya bangunnya set gitu, tangan gini langsung kram sini, saudara, ya. Sini kram semua nih, saudara. Sini ini kram semua, nanti kiri kanan kram. Ya, kramnya sakit sekali, ya. Belum di daerah betis sudah pasti lengganan itu, hampir tiap menit kram, gitu. Nanti sini salah sedikit gerak kram, gitu. Ya, mau tidur dari telentang miring kram. Ya, kram terus, ya. Makan belum bisa, ya. Saya coba soto yang selama ini menurut saya demen karena enak, itu. Tak coba aja nggak enak, gitu. Masih belum, selera makannya belum muncul. Ya, demikian. Haleluya. Amin.